Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ajar perancangan dan manajemen organisasi industri kali ini, kita akan membahas mengenai standarisasi proses bisnis. Nah, video ini akan terbagi untuk standarisasi proses bisnis akan terbagi menjadi dua video. Nah, ini adalah video pertama. Baik, mari kita mulai. Standarisasi proses bisnis merupakan mata kuliah atau pertemuan ke-9. Sebelumnya kita akan sudah membahas mengenai industri, sudah membahas tentang operasional strategi, model bisnis, dan proses bisnis. Oke, nah sebelum masuk ke sini, pernah kita mulai dari contoh sederhana. Ketika kita ke suatu perusahaan, apakah itu misalnya kedai kopi, apakah itu misalnya kita ke hotel, atau kita ke bank, pernah nggak kita merasakan bahwa pelayanan kita hari ini dengan pelayanan kita yang sebelumnya itu terjadi suatu perbedaan. Misalnya, misalnya ke kedai kopi. Mungkin saat ini kita merasa pelayanannya bagus, kopinya enak, kemudian juga servisnya juga memuaskan. Tapi bisa aja suatu saat ketika kita pergi ke suatu tempat yang sama, kita merasakan hal yang berbeda. Nah, itu terjadi karena adanya perbedaan dalam SOP. Bisa saja dalam kedai kopi itu tadi misalnya hari ini dilayani dengan orang yang sama tapi mendapatkan hasil yang berbeda atau dilayani orang yang berbeda dan juga hasilnya juga berbeda. Nah, itulah pentingnya maka perusahaan perlu melakukan standarisasi. Standarisasi berguna supaya siapapun orangnya, kapanpun, maka konsumen akan mengalami pelayanan yang sama. Dia kalau hari ini puas, kedepannya dia juga akan tetap puas atau bahkan menjadi lebih puas. Nah, kalau kita lihat di slide ini berkaitan dengan digital business layer. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bahwa dalam bisnis digital, strategi tidak dapat langsung dijalankan sebagai proses operasional. Strategi perlu diterjemahkan terlebih dahulu menjadi bisnis model. Kemudian bisnis model akhirnya diterjemah lagi menjadi bisnis proses model yang didukung oleh information system atau information teknologi. Dengan kata lain, bisnis strategi adalah memberikan arah, bisnis model menjelaskan logika penciptaan dan penangkapan nilai, dan bisnis proses model menjelaskan bagaimana aktivitas dijalankan. Sehingga dapat disimpulkan, tanpa bisnis model yang jelas, maka strategi digital sulit diterjemahkan menjadi proses operasional yang efektif. Sebaliknya, tanpa bisnis proses model dan information system atau information teknologi yang sesuai, bisnis model hanya menjadi konsep yang tidak dapat dijalankan. Oke, kita masuk ke slide kedua berkaitan dengan bisnis proses maturity model atau BPMM. BPMM adalah kerangka untuk menilai tingkat kematangan proses bisnis dalam organisasi. Atau ini akan menjawab pertanyaan seberapa matang organisasi dalam mengelola proses bisnisnya. Organisasi yang belum matang biasanya bekerja berdasarkan kebiasaan individu, instruksi yang informal, atau respon spontan terhadap suatu masalah. Sehingga masing beda individu, maka kebiasaannya individunya akan berbeda. Sehingga apa yang terjadi, yang dirasakan oleh konsumen akan berbeda. Yang dirasakan oleh perusahaan lain itu juga akan berbeda. Nah, sebaliknya organisasi yang matang memiliki proses yang jelas, terdokumentasi, terukur, dan dapat diperbaiki secara sistematis. Ada 5 level kematangan menurut BPMM. Level 1 inisial, level 2 manage, level 3 standaris, level 4 predictable, dan level 5 innovation. Kita masuk pada level 1 inisial. Pada level ini, proses organisasi masih belum stabil. Atau sebenarnya tidak ada proses di sini. Tergantung siapa yang melakukan. Maka banyak aktivitas berjalan berdasarkan apa kebiasaan, pengalaman individu, atau keputusan spontan. Ciri-cirinya,
Proses belum terdokumentasi dengan baik, cara kerja antar individu bisa berbeda-beda, hasil kerja sulit diprediksi, dan keberhasilan sangat tergantung pada orang tertentu. Contoh, misal saja, satu staf yang menerima pesanan pelanggan dengan cara tertentu, maka staf lain menggunakan cara berbeda dan tidak ada SOP yang jelas. Realnya, misalnya, kita misalnya datang ke suatu eh, kedai kopi atau coffee shop. Bisa aja kita ketika kita datang, kita lihat bartender, kita tahu. Atau barista kita tahu, oh ini baristanya bagus nih. Maka kita akan pesan kopi tertentu. Oh, barista ini buat kopinya nggak bagus nih. Atau tidak enak nih. Maka kita mungkin tidak akan memesan kopi, maka kita mungkin memesan teh atau yang pesanan lain. Kenapa? Berdasarkan pengalaman. Oke. Nah, level 2 adalah manage. Pada level ini, proses mulai dikerjakan pada level unit kerja. Setiap unit mungkin sudah memiliki cara kerja yang lebih stabil, tetapi belum tentu sama dengan unit lain. Ciri-cirinya adalah, pertama, pekerjaan mulai dikendalikan oleh manajer unit. Kemudian ada praktik yang dapat diulang di level unit. Namun, sayangnya standar atau unit itu belum seragam. Dokumentasi proses juga masih terbatas. Contoh, pada bagian produksi mungkin sudah memiliki cara kerja sendiri, bagian gudang juga punya cara kerja sendiri, tetapi integrasi antar bagian belum rapi. Integrasi misalnya antara bagian produksi dengan bagian gudang itu belum terintegrasi dengan rapi. Kemudian ketiga adalah level 3, standarisasi. Pada level ini, organisasi sudah menetapkan proses standar yang digunakan secara lebih luas. Proses tidak hanya dikelola di masing-masing unit, tetapi mulai disatukan sebagai proses organisasi. Ciri-cirinya, proses sudah terdokumentasi, proses dilakukan secara konsisten, berarti apa yang hari ini kita dapatkan, maka besok, lusa, minggu depan, tahun depan kita akan dapatkan dengan cara yang sama, dengan rasa yang sama, dan kualitas yang sama. Kemudian proses dapat diulang. Ada standar kerja organisasi. Kemudian aktivitas antar bagian mulai lebih terintegrasi dan organisasi mulai memiliki proses manajemen. Nah, kalau kita lihat pada bagian level 3 diberi kotak merah untuk menekankan bahwa standarisasi proses bisnis berada pada level ini. Artinya, organisasi yang berada di level 3 sudah tidak lagi bekerja hanya berdasarkan kebiasaan informal. Mereka sudah memiliki proses yang lebih jelas. Misalnya apa? Punya SOP, alur kerja, pembagian tanggung jawab, dokumen proses, dan mekanisme koordinasi antar bagian. Kemudian naik ke level berikutnya, level 4, predictable. Pada level ini, proses tidak hanya standar, tetapi juga mulai diukur dan dikendalikan secara kuantitatif. Ciri-cirinya, organisasi menggunakan indikator kinerja proses, hasil proses dapat diprediksi, variasi proses dapat dikendalikan, dan data dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Contoh, perusahaan tidak hanya punya SOP pengiriman barang, tapi juga mengukur waktu pengiriman rata-rata, tingkat keterlambatan, biaya pengiriman, dan jumlah komplain pelanggan. Kemudian masuk ke level tertinggi adalah innovating. Pada level ini, organisasi sudah mampu melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan atau disebut juga dengan productivity improvement. Ciri-cirinya adalah organisasi terus mengevaluasi proses yang sudah ada inovasi proses, perbaikan dilakukan berdasarkan data, organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Akibatnya adalah konsumen akan merasakan kualitas yang terus meningkat. Terjadi pengurangan apa misalnya pengurangan waktu tunggu, terjadi produknya semakin bertambah lebih baik, terjadi apa komplain ketika ada komplain maka komplain akan ditangani dengan lebih cepat. Itu adalah level 5. Nah, contoh lain misalnya perusahaan akan menggunakan data proses untuk melakukan otomasi, mengurangi waktu tunggu, memperbaiki layanan pelanggan atau mengembangkan model operasional baru. Baik kita akan balik ke level 3. Pada mata kuliah ini, maka level 3 adalah level yang penting karena membahas standarisasi proses bisnis.
Atau pada level 3, organisasi sudah memiliki kemampuan dasar untuk menyamakan dan mendokumentasikan proses. Ini penting karena proses bisnisnya belum standar, akan sulit dikendalikan, dievaluasi, diajarkan pada karyawan baru, diperbaiki, diotomatisasi, dan diintegrasikan dengan sistem digital. Dengan kata lain, standarisasi adalah fondasi sebelum organisasi bisa masuk ke tahap proses yang lebih terukur dan inovatif. Jelas, jika organisasi belum punya proses yang standar, maka sulit untuk naik ke level 4 dan level 5. Jika dipaksakan, maka hasilnya akan lebih jelek lagi. Oke. Kalau kita lihat pada gambar, pada tabel di sisi kiri menunjukkan hubungan antara maturity level, fokus, dan proses area. Bagian yang beri kotak adalah level 3 standar. Pada level ini, fokus organisasi adalah menetapkan proses standar dan aset proses untuk menjalankan pekerjaan produk dan layanan. Proses ini menjadi acuan bersama agar aktivitas organisasi tidak jalan sendiri-sendiri. Contoh proses area pada level 3 antara lain, organizational proses manajemen, mengolah proses organisasi secara keseluruhan, organizational kompetensi development, mengembangkan kompetensi organisasi agar proses dapat dijalankan dengan baik, organizational process management, organizational resource management, mengelola sumber daya yang digunakan untuk menjalankan proses, organizational configuration management, mengolah perubahan dokumen, komplikasi atau standar proses, product dan service work management, mengolah pekerjaan berhubungan dengan produk dan layanan, product and service support, mendukung aktivitas layanan dan produk agar berjalan konsisten. Jadi pada level 3 ini tidak hanya melulu mengenai membuat SOP. Level ini juga mencakup pengolahan sumber daya, kompetensi, konfigurasi, aktivitas produk, layanan, dan dukungan operasional. Nah, kalau pada gambar kanan, itu menunjukkan perjalanan organisasi dari proses yang belum matang menuju proses yang terus berinovasi. Dari inisial, manage, standarisasi, predictable, dan inovatif. Ini menunjukkan bahwa kematangan proses bersifat bertahap. Organisasi tidak bisa langsung melompat ke inovasi jika proses dasarnya belum stabil. Contoh, kalau level 1 proses masih tidak konsisten, level 2 proses mulai dapat diulang di level unit kerja, level 3 proses distandarisasi secara organisasi, level 4 proses dikelola secara kuantitatif, dan level 5 proses terus diperbaiki dan inovasi. Nah, maka pada bagian ini memperlihatkan bahwa standarisasi adalah titik tengah yang sangat penting. Setelah proses standarisasi, organisasi baru dapat mengukur dan mengembangkan proses dengan lebih baik. Jika kita hubungkan BPMN dengan standarisasi proses bisnis, maka BPMN membantu menjelaskan bahwa standarisasi proses bukan hanya aktivitas administrasi. Standar proses berfungsi untuk, pertama, membuat pekerjaan lebih konsisten, yaitu setiap orang menjalankan proses dengan cara yang relatif sama. Kedua, mengurangi variasi yang tidak perlu. Variasi proses yang tidak terkendali dapat menyebabkan kesalahan, keterlambatan, dan kualitas yang tidak stabil. Tiga, memudahkan pelatihan karyawan. Karyawan baru dapat belajar dari proses yang terdokumentasi. Empat, memudahkan evaluasi kinerja. Proses standar lebih mudah diukur. Lima, jelas menjadi dasar digitalisasi. Enam, meningkatkan koordinasi antar bagian. Karena proses sudah memiliki alur, peran, dan tanggung jawab yang jelas. Oke. Nah, kemudian masuk standarisasi. Standarisasi menurut Pres 1999, standarisasi mengacu pada aktivitas menetapkan dan mencatat serangkaian solusi terbatas untuk masalah aktual atau potensial yang diarahkan pada manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, menyimbangkan kebutuhan mereka, dan bermaksud serta mengharapkan bahwa solusi-solusi ini akan diulang atau digunakan secara terus-menerus selama periode tertentu oleh sejumlah besar pihak yang dituju. Namun, menurut Rosenberg, standarisasi tergantung pada berbagai faktor seperti kapasitas IT, information teknologi yang ada, framework standar yang tersedia, pengetahuan yang ada, strategi bisnis, situasi pasar, dan pesaing. Kita lihat contoh penerapan standarisasi.
Misalnya pada proses penanganan komplain pelanggan. Jika tanpa standarisasi, maka komplain bisa diterima lewat berbagai jalur. Langsung oleh orang yang bersangkutan atau karyawan yang ada di tempat, atau mungkin lewat telepon, atau lewat WA, ataupun mungkin lewat email. Maka tidak ada jalur pasti di manakah komplain itu akan diterima. Apalagi tidak ada format catatan. Kemudian apa? Waktu respon berbeda-beda. Ya, tergantung saat itu bagaimana karyawan atau orang yang dipertanggungjawab di sana mempunyai waktu atau tidak. Nah, dengan standarisasi, maka semua komplain masuk melalui kanal resmi yang ditunjuk. Kemudian admin, akan ada admin mencatat komplain dalam format standar. Kemudian komplain diklasifikasikan berdasarkan jenis masalah. Hasilnya adalah proses lebih konsisten, waktu respon lebih terukur, dan pelanggan lebih puas. Nah, namun, standarisasi memang penting, tetapi organisasi harus memahami dulu jenis prosesnya. Ada proses yang cocok dibuat standar, ada yang cukup dibuat rutin dengan panduan, dan Anda mempunyai fleksibilitas serta interpretasi manusia. Maka proses terbagi menjadi tiga jenis, standar, rutin, dan non-rutin proses. Ketiganya dibedakan berdasarkan beberapa aspek seperti input, cara menilai, aturan operasi, tingkat pengulangan, logika proses, risiko kesalahan, alat penilaian, dan cara organisasi pelajar. Standar proses adalah proses yang sangat cocok distandarisasi secara ketat. Karakteristiknya ada inputnya tunggal atau sangat terbatas, aturan pekerjaannya jelas, hasilnya bisa dinilai secara pasti, proses yang berulang secara identik, logikanya sederhana dan tegas. Kalau kita lihat ciri-cirinya dalam tabel, pertama adalah single variety, atau variasi input hanya satu atau sangat sedikit. Kedua ada acceptance test, penilaian menggunakan kriteria diterima atau ditolak. Kemudian suite atau algoritma, aturan proses bisa dibuat seperti algoritma. Kemudian identical repetition, proses diulang dengan cara yang sama. Binary logic, adalah benar salah, lolos tidak lolos, sesuai atau tidak sesuai kriteria. Contoh dalam organisasi industri, misalnya apa? Proses input or impose, inspeksi produk berdasarkan standar kualitas, proses pengemasan produk sesuai ukuran tertentu, proses absensi karyawan menggunakan sistem. Misalnya dalam quality control, ukuran produk harus 10 cm plus minus 0,2 cm. Jika hasilnya 10,1 cm, maka akan diterima. Jika hasilnya 10,5 cm, ini akan ditolak. Ini cocok di standarisasi ketat karena kriteria jelas. Pada jadi sini, standar bisa berupa SOP, checklist, spesifikasi teknis, instruksi kerja, atau sistem otomasi. Kalau untuk misalnya di kuliah, maka contoh dari standar proses adalah ketika mahasiswa melakukan pengisian KRS. Maka di sini kualitasnya SOP-nya jelas. Mahasiswa yang bisa melakukan pengisian KRS siapa, berapa banyak KRS yang akan diterima, kapan waktu melakukan KRS, itu jelas. Tidak ada perubahan atau kriteria lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Jika mahasiswa tidak cocok, maka kualifikasi adalah apakah KRS-nya diterima atau tidak. Oke, masih kedua adalah rutin proses. Rutin proses adalah proses masih berulang, tapi variasinya lebih banyak dibandingkan dengan standar proses. Proses ini tetap bisa dibuat standar, tapi tidak sekaku standar proses. Biasanya dibutuhkan panduan, kategori, checklist, atau pengalaman bekerja. Karakteristiknya yang sama, input memiliki variasi terbatas, proses yang mirip dari waktu ke waktu, ada aturan umum, tetapi masih membutuhkan klasifikasi, masih ada kemungkinan interpretasi, kemudian kesalahan sering terjadi karena salah mengelompokkan input. Nah, rutin proses dalam tabel memiliki ciri seperti bounded variety set, variasi input ada tetapi masih terbatas. Kedua adalah classification atau perlu pengelompokan input. Tiga habit, proses dijalankan berdasarkan prosedur dan kebiasaan. Kemudian similar repetition, proses yang berulang tetapi tidak selalu identik.
Kemudian fuzzy logic, tidak selalu hitam putih. Guideline, ya, checklist. Pengendalian menggunakan pedoman dan checklist. Nah, kalau contoh dalam organisasi industri, itu seperti proses penanganan komplain pelanggan, ya. Pelanggan komplain ada inputnya, tapi ada priority-nya. Tidak semua pelanggan yang komplain kita layani dengan cara yang sama. Ada cara khusus yang mungkin kita berikan. Misalnya untuk pelanggan yang lansia atau pelanggan yang VVIP atau premium. Tidak bisa disamakan dengan pelanggan yang umum. Kemudian proses seleksi supplier, proses penjualan produksi, proses pelayanan pelanggan. Misalnya untuk proses seleksi supplier. Bagi supplier yang memang sudah langganan atau supplier yang tetap, maka proses seleksinya akan berbeda dengan seleksi supplier yang baru. Nah, contoh lain misalnya, dalam penanganan komplain tidak semua komplain sama. Ada komplain ringan, sedang, dan berat. Ada komplain karena keterlambatan, cacat produk, salah spesifikasi, atau kesalahan pengiriman. Maka organisasi perlu membuat kategori dan panduan penanganan. Namun pekerja juga masih perlu menilai apakah komplain ini masuk kategori apa, apakah perlu eskalasi ke manajer, apakah perlu kompensasi, apakah cukup diperbaiki dengan informasi standar. Jadi rutin proses tetap membutuhkan standarisasi, tapi dalam bentuk yang lebih fleksibel. Kemudian masuk ketiga adalah non-rutin proses. Adalah proses yang tidak bisa distandarisasi secara ketat karena inputnya terbuka, situasi unik, dan membutuhkan interpretasi manusia. Karakteristiknya adalah inputnya sangat beragam, masalahnya tidak selalu jelas, proses tidak selalu berulang, aturan baku sulit ditetapkan, kemudian membutuhkan kalian, kreativitas, intuisi, dan judgment. Kemudian keberhasilan dinilai dari tercapainya tujuan, bukan hanya kepatuhan pada prosedur. Nah, dalam tabel non-routine proses memiliki ciri, pertama, input terbuka dan tidak terbatas. Kedua, penilaian membutuhkan interpretasi. Ketiga, penyelesaian menggunakan pendekatan heuristik. Keempat, tidak berulang dengan pola yang sama. Kelima, logika proses bersifat interpretatif. Kemudian, pengendalian lebih bergantung pada nilai bersama, kompetensi, dan sumber daya. Contoh dalam organisasi industri, untuk pengembangan produk baru, perancangan strategi bisnis, negosiasi dengan mitra besar, penyelesaian kompleks organisasi, inovasi model bisnis, dan lain-lain. Misalnya, dalam pengembangan produk baru, perusahaan tidak bisa membuat SOP yang terlalu kaku, seperti langkah 1 pasti menghasilkan ide A, langkah 2 pasti menghasilkan desain B. Proses inovasi juga membutuhkan eksplorasi, diskusi, eksperimen, revisi, dan interpretasi pasar. Pada proses ini, organisasi tetap mulai memiliki framework, tapi bukan standar yang terlalu detail. Makanya yang lebih yang cocok adalah prinsip kerja, pada umum, design thinking, forum evaluasi, kriteria keputusan, dan lain-lain. Contoh lagi misalnya, mahasiswa yang mengalami masalah dalam akademiknya bisa melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing akademik. Jelas, dosen pembimbing akademik ketika berhubungan dengan mahasiswa itu akan melihat secara lebih seksama apa sih yang mendasari terjadinya kendala dalam akademik mahasiswa tersebut. Pertama, apakah memang berhubungan dengan tingkat pengetahuan umum mahasiswa, ataukah ada faktor lain di luar itu yang mempengaruhi mahasiswa dalam penilaian akademik. Atau juga ada faktor lain di luar akademik, ya, mungkin berhubungan dengan orang tua mahasiswa, berhubungan dengan teman mahasiswa, atau berhubungan dengan yang lain-lainnya. Maka di sini dosen pembimbing akademik tidak bisa melakukan kriteria yang sangat kaku, ya, lebih menjalankan apa berdasarkan empati dan lain sebagainya. Nah, jadi proses non rutin bukan berarti tidak perlu dikelola, tetap perlu dikelola, tetapi tidak boleh terlalu dikunci dengan prosedur yang kaku. Nah, jika kita lihat perbandingan sederhana ketika jenis proses dari standar, rutin, dan rutin, kalau standar kriteria utama adalah sangat jelas, berulang identik, variasi rendah. Rutin karakter utama yang berulang, tetapi ada variasi terbatas. Sedangkan non rutin karakter utama adalah unik, kompleks, dan membutuhkan interpretasi. Kemudian, kalau jenis prosesnya cocok dikendalikan, maka kalau standar
SOP ketat, spesifikasi otomatisasi. Kalau rutin, cocok digalikan dengan checklist, guideline, klasifikasi. Kalau non rutin, cocok digalikan dengan apa? Prinsip, kompetensi, framework, diskusi ahli. Untuk jenis proses, untuk contoh. Kalau standar, contoh ada inspeksi ukuran, invoice, absensi. Kalau rutin, contoh ada komplain pelanggan, seleksi supplier, penjadwalan. Sedangkan non rutin, contoh ada inovasi produk, strategi bisnis, dan negosiasi besar. Nah, tidak semua harus dibuat standar. Maka proses memiliki tingkat kepastian berbeda-beda. Jika proses seharusnya standar tidak standarisasi, maka proses akan mengalami masalah seperti proses tidak konsisten, kualitas tidak stabil, waktu kerja sulit diprediksi, biaya sulit dikendalikan, dan kesalahan berulang. Namun jika proses non-rutin dipaksakan menjadi selalu standar, maka masalah juga bisa muncul. Kreativitas menurun, keputusan menjadi lambat, pekerja tidak fleksibel, peluang inovasinya hilang. Jadi tantangan bukan hanya membuat standar, tetapi menentukan tingkat standarisasi yang tepat. Baik, kita masih berkaitan tentang bisnis proses menurut Musterberg dan Mers. Maka jika slide sebelumnya membahas bahwa proses dibedakan menjadi standar, rutin, dan non-rutin, maka slide ini akan masuk ke pertanyaan lebih besar. Apa sih yang masuk dengan proses bisnis? Ada berapa divisi tentang proses bisnis? Menurut Davenport dan Shore, proses bisnis adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan untuk mencapai hasil tertentu. Maka maknanya adalah aktivitas dalam proses bisnis itu tidak berdiri sendiri. Setiap aktivitas memiliki hubungan dengan aktivitas lain. Dan menurut Davenport, proses bisnis adalah urutan kerja yang spesifik dengan input dan output yang jelas. Ini penting karena proses bisnis harus memiliki batas yang dapat dikenali. Sedangkan menurut Samba Moore dan Smoot 1997, proses bisnis menghasilkan produk atau layanan. Artinya, proses bisnis selalu berhubungan dengan penciptaan nilai. Proses tidak hanya dilakukan karena kebiasaan administratif, tapi karena ada hasil yang ingin dicapai. Dengan menurut Reed All 2004, proses bisnis dipahami sebagai sarana untuk merealisasikan potensi kompetitif dari sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Divisi ini menekankan bahwa proses bisnis adalah tindakan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Reed All, proses bisnis adalah sarana untuk membangun dan menjaga kapabilitas organisasi. Maknanya, kapabilitas organisasi tidak hanya muncul dari orang atau teknologi, tapi dari cara kerja yang dilakukan berulang dan terstruktur. Dengan menurut Tumai 1996, proses bisnis dikaitkan dengan simulasi proses. Artinya, organisasi dipandang sebagai kumpulan proses yang saling terkait, dan proses tersebut terdiri dari aktivitas yang mengubah input menjadi output. Maka, proses bisnis, kalau berdasarkan definisi ada, akan memiliki beberapa unsur utama. Pertama, ada input. Input adalah sesuatu yang masuk ke dalam proses. Input dapat berupa bahan baku, data, permintaan pelanggan, informasi, kebutuhan pasar, tenaga kerja, sumber daya, dan lain-lain. Tanpa input, proses tidak dapat dimulai. Kedua, jelas ada aktivitas. Aktivitas adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mengolah input. Aktivitas bisa dilakukan oleh manusia, mesin, sistem informasi, atau kombinasi semuanya. Contoh aktivitas, memeriksa dokumen, mengolah data, memeriksa barang, dan mengirim barang. Ketika ada urutan atau hubungan yang logis. Proses bisnis merupakan bukan kumpulan aktivitas acak. Ada urutan dan hubungan antar aktivitas. Misalnya, perusahaan tidak bisa mengirim barang sebelum barang diproduksi. Produksi tidak bisa dimulai sebelum spesifikasi produk jelas. Urutan ini penting karena menjadi dasar pemodelan proses. Sehingga kita tahu urutan apa yang harus dilakukan dan urutan mana yang dilakukan sesudahnya. Tidak bisa terbalik ataupun salah posisi. Kemudian keempat, ada output. Output adalah hasil dari proses. Output bisa berupa produk, layanan, keputusan, dokumentasi, dan desain. Output inilah yang menunjukkan bahwa proses menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dan yang kelima, ada tujuan bisnis. Proses bisnis selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika tidak ada tujuan, aktivitas tersebut hanya menjadi rutinitas tanpa makna strategis. Misalnya, proses produksi bertujuan menghasilkan produk sesuai kualitas dan waktu. Proses pengadaan bertujuan untuk menghasilkan bahan tersedia dengan biaya optimal. Proses layanan pelanggan bertujuan menyelesaikan kebutuhan atau
keluhan pelanggan. Proses pengembangan produk bertujuan menghasilkan produk yang layak pasar. Maka ada input pertama, kedua ada aktivitas, ketiga ada hubungan yang logis, keempat ada output, dan kelima jelas ada tujuan bisnis. Nah, setelah kita memahami bahwa proses bisnis dari aktivitas, urutan kerja, input, output, dan tujuan, maka slide ini melanjutkan pembahasan ke arah bagaimana proses tersebut dibuat lebih seragam, terkomunikasi, modular, efisiensi, dan unggul. Menurut Master Ward, menstandarisasi proses berarti membuat suatu proses menjadi lebih seragam dengan mengacu pada proses standar. Istilah Archimedes, istilah standar berarti membuat proses yang sebelumnya berbeda-beda menjadi lebih serupa, lebih konsisten, dan mengikuti aturan yang sama. Contoh, sebelum distandarisasi, mungkin proses pembelian bahan baku berbeda di tiap divisi. Misalnya Pak, divisi A membeli lewat WhatsApp, langsung ke supplier. Divisi B membuat form manual, divisi C langsung minta ke bagian keuangan untuk membayar, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah distandarisasi, prosesnya bisa buat seragam. Misalnya apa? User membuat purchase request, asisten kedua atas namanya setuju, tiga purchasing meminta quotation, keempat supplier dipilih, lima purchase order dibuat, enam barang diterima, tujuh invoice diverifikasi, delapan pembayaran yang dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan menyesuaikan proses aktual terhadap standar proses. Hal ini penting sehingga apabila terjadi suatu masalah, misalnya berhubungan dengan keuangan, kita akan tahu di mana sih terjadi permasalahannya. Kemudian jika berhubungan dengan supplier, kita akan tahu seperti apa sih supplier yang bermasalah. Kemudian kita akan tahu segala sesuatu sehingga apa? Berjalan dengan baik. Nah, standarisasi proses mencakup beberapa dimensi. Itu kita lihat pada tabel. Yaitu pertama, dokumen proses, modularisasi proses, isolasi spesifik, atau dan raya ensure proses excellent. Kita masuk di dimensi pertama, yaitu dokumen proses. Maknanya adalah sejauh mana proses bisnis dimodelkan dan didokumentasikan dalam bentuk tertulis. Dokumentasi proses bisa berupa SOP, flowchart, PPNS, checklist, dan lain-lain. Kenapa harus tertulis? Karena tertulis adalah suatu hal yang bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita rubah, dan itu bisa menjangkau ke semua orang, bukan hanya seorang tertentu. Hari ini, besok, atau lusa, maka yang tertulis itu akan sama. Nah, dimensi ini sangat penting agar proses di perusahaan bisa terus berjalan tanpa ketergantungan pada karyawan tertentu. Misalnya, untuk sebuah rumah makan, maka siapapun kok yang ada di sana, maka pelanggan akan merasakan hal yang sama. Masakan yang enak, misalnya nasi goreng yang enak, dengan adanya udang, dengan rasa yang sama. Tidak peduli kokinya atau yang masaknya satu orang berbeda hari ini dengan yang lain. Atau misalnya barbershop. Nah, kalau setiap pelanggan yang datang ke sana, maka barbershopnya walaupun ada lebih dari satu orang, maka pelanggan akan merasakan hal yang sama. Cara motongnya, cara membersihkannya, cara pelayanannya. Tambah ketergantungan pada karyawan tertentu. Kita pernah lihat mungkin ada sebuah rumah makan yang tutup. Kenapa rumah makan itu tutup? Karena kokinya pindah ke tempat lain. Ya, atau mungkin ada sebuah montir yang tutup. Kenapa montirnya tutup? Atau sorry, ada bengkel yang tutup. Kenapa bengkel yang tutup? Karena mungkin montirnya ganti atau pindah tempat. Nah, dengan adanya dokumen proses, maka kita tidak akan tergantung pada karyawan tertentu. Dalam konteks BPMM, dimensi ini atau dimensi itu proses ini sangat terkait dengan level 3 standarisasi. Karena organisasi pada level tersebut sudah memiliki proses yang terkomodasi dan dapat diulang. Dimensi kedua adalah modularized process. Mana adalah proses bisnis dipecah menjadi bagian-bagian atau modul yang lebih kecil, bermakna dan mudah dikelola. Dimensi ini penting karena proses bisnis ini seringkali berjalan dengan kompleks atau banyak variasinya. Jika proses dilihat sebagai satu alur besar tanpa pecahan, maka organisasi akan sulit memahami bagaimana yang bermasalah, bagaimana yang perlu diperbaiki, dan bagaimana yang dapat distandarisasi. Contoh proses besar misalnya,
Proses pemenuhan pesanan pelanggan. Proses pemenuhan pesanan pelanggan bisa dipecah menjadi beberapa modul. Misalnya Pak, penerimaan order, verifikasi spesifikasi, pengecekan stok, perencanaan produksi, pengadaan bahan, produksi, quality control, pengemasan, pengiriman, dan penagihan. Dengan modularisasi, organisasi bisa menstandarisasikan setiap bagian secara lebih terarah. Misalnya, bagian quality control bisa memiliki standar sendiri, bagian pengiriman memiliki standar sendiri, dan bagian penagihan memiliki standar sendiri. Nah, manfaat modularisasi, pertama, proses lebih mudah dipahami, tanggung jawab lebih jelas, perbaikan lebih mudah dilakukan, bottleneck lebih mudah ditemukan, proses lebih mudah dimodelkan di BPMN, dan proses mudah diintegrasikan dengan sistem vertikal. Dimensi ketiga adalah isolate specify. Maksudnya adalah organisasi perlu memisahkan hal-hal yang terlalu spesifik, unik, atau jarang terjadi dalam proses utama. Ini penting karena tidak semua variasi perlu dimasukkan ke dalam standar utama. Jika semua kasus khusus dimasukkan ke SOP utama, maka proses standar akan menjadi terlalu rumit. Misalnya, dalam proses pengiriman produk. Mayoritas pengirim mungkin menggunakan prosedur normal, yaitu barang selesai, diisi, barang dikemas, dokumen pengiriman dibuat, barang dikirim ke pelanggan. Namun ada khusus-khusus seperti apa? Pengiriman ekspor, pengiriman barang berbahaya, pengiriman yang membutuhkan dokumentasi bea cukai, pengiriman besar, dan lain-lain. Nah, kasus-kasus khusus ini sebaiknya tidak membuat proses utama menjadi terlalu panjang dan kompleks. Lebih baik dibuat sebagai prosedur tambahan atau cabang proses khusus. Jadi, isolate spesifik berarti proses utama dibuat sederhana mungkin atau dibuat lebih umum, sedangkan proses khusus dikelola secara terpisah. Manfaatnya adalah, pertama, proses standar tidak terlalu rumit. Karyawan terutama akan lebih mudah memahami alur utama. Kalau ada alur khusus, mungkin itu pergi ke level yang lebih tinggi, manajer. Kemudian kasus khusus tetap terkendali, organisasi tidak kehilangan fleksibilitas, dan standar lebih mudah diterapkan. Dimensi keempat adalah ensure process excellence. Maknanya standar proses tidak hanya bertujuan membuat proses menjadi seragam, tetapi juga memastikan proses tersebut mencerminkan praktik terbaik buat bukan proses yang buruk. Ya. Misalnya, jika proses lambat, banyak approval yang tidak perlu, banyak duplikasi input data, dan sering menimbulkan kesalahan, maka proses itu tidak boleh dijadikan standar. Kalau proses ini dijadikan standar, jelas akan banyak komplain, akan banyak kerugian bagi perusahaan. Maka proses tersebut harus dianalisis dan diperbaiki terlebih dahulu. Dengan kata lain, standarisasi bukan hanya menyeragamkan proses, tapi menyeragamkan proses yang sudah baik sehingga akan menjadi lebih baik. Contoh misalnya, sebelum distandarisasikan, proses approval pembelian membutuhkan 7 tantangan dan memakan waktu 10 hari. Jika proses ini langsung distandarisasikan, maka organisasi hanya membuat keterlambatan menjadi resmi. Maka sebaiknya yang harus dilakukan, pertama analisis proses, identifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, kurangi approval yang tidak perlu, tetapkan batas waktu, gunakan sistem digital. Baru proses tersebut dijadikan standar. Maka dimensi ini merupakan pentingnya best practice atau best class dalam proses standar. Jadi bisa aja jika dilakukan proses ini, maka yang memakan waktu 10 hari bisa menjadi 7 hari. Yang membutuhkan 7 tanda tangan mungkin hanya membutuhkan 3 tanda tangan atau mungkin lebih kurang. Nah, referensi bagi organisasi industri, dalam organisasi industri, standarisasi proses sangat penting karena banyak aktivitas melibatkan lintas fungsi, seperti apa? Marketing, produksi, purchasing, gudang, quality control, finance, logistik, customer service. Misal untuk membeli barang. Untuk membeli barang jelas berkaitan dengan produksi, purchasing, gudang, quality control. Untuk produksi produk baru, jelas berhubungan dengan marketing untuk menentukan produk mana akan dibuat. Berhubungan dengan produksi, bisa nggak kita membuat? Berhubungan dengan purchasing, bahan bakunya seperti apa? Berhubungan dengan gudang, apakah bahan baku itu bisa disimpan di gudang dalam berapa lama? Berhubungan dengan finance, apakah keuangan kita cukup untuk membuat produk baru? Dan lain-lain. Dan tambah standarisasi, setiap bagian akan memiliki cara kerja sendiri-sendiri. Akibatnya, komunikasi antar bagian menjadi tidak lancar, data tidak konsisten, proses lambat, kesalahan berulang, biaya meningkat, dan lain-lain.
Dan dengan standarisasi yang tepat, maka organisasi dapat menyamakan cara kerja, memperjelas tanggung jawab, mempercepat koordinasi, meningkatkan kualitas, memudahkan pelatihan, dan mendukung digitalisasi proses. Demikian video ajar untuk sesi satu ini berkaitan dengan standarisasi proses Inggris. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.